Ya, halo, selamat pagi rekan-rekan peserta webinar, narasumber, dan seluruh panitia yang bertugas. Di sini saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya pada webinar kita pada pagi hari ini dari kami PT Bima Sakti Altera. Nah, perkenalkan saya di sini Jordan Renal Undoki, tim komersial dari PT Bima Sakti Altera yang akan menjadi moderator pada webinar kita di pagi hari ini. Nah, pada webinar kita kali ini itu dipersembahkan dari tim Smart Presence dengan tema meminimalisir resiko dalam absensi dengan menggunakan absensi wajah dan monitoring lokasi. Nah, pada webinar kita hari ini itu akan berdurasi sekitar 90 menit. Nah, 90 menit ini akan terbagi dari 60 menit penyampaian materi dan 30 menit sesi tanya jawab. Nah, untuk para peserta, rekan-rekan, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nah, di sini saya akan memperkenalkan kepada dua narasumber kita pada webinar kita di hari ini. Nah, untuk pembicara kita yang pertama itu ada Ibu Ida Ayu Dwi Utami. Nah, beliau adalah seorang Human Resource General Affairs Manager dari PT Bima Sakti Altera. Dan yang kedua itu adalah ada Bapak Febrian Wahyu Pradana Eskom. Nah, beliau merupakan IT Section Head dari PT Virtus Facility Service. Nah, saya yakin semuanya pasti sudah tidak sabar nih untuk menerima materi dari webinar kita di hari ini. Nah, namun sebelum kita memulai masuk ke materi, izinkan saya rekan-rekan untuk menyampaikan beberapa arahan untuk webinar kita di hari ini. Nah, saya sampaikan yang pertama, di sini saya infokan dan sampaikan kepada seluruh rekan-rekan peserta agar dapat melakukan perubahan format nama dengan nama strip, nama instansi. Nah, untuk contoh formatnya akan dikirimkan oleh panitia kita melalui kolom chat box. Untuk yang berikutnya, saya sampaikan bersama dengan ini bahwa mikrofon untuk para peserta akan kami nonaktifkan selama webinar ini berlangsung. Nah, apabila nantinya para peserta, rekan-rekan ada yang ingin disampaikan, nah dapat menggunakan fitur raise hand atau angkat tangan yang ada di kolom reaction. Nah, atau juga para peserta, rekan-rekan dapat menyampaikan pertanyaan pada kolom chat box. Nah, untuk arahan yang berikutnya, yang ketiga, yaitu pada webinar kita pada hari ini, itu akan ada sesi Q&A yang nantinya akan kita buka tentunya untuk seluruh peserta. Nah, untuk Q&A ini sendiri akan menggunakan dua metode. Yang pertama adalah metode raise hand atau angkat tangan dan juga melalui fitur chat box. Nah, untuk formatnya sendiri itu akan dikirimkan contohnya oleh panitia kami melalui kolom chat box ya. Nah, apabila untuk rekan-rekan ada kendala terkait Smart Presence, nah agar mendapatkan pelayanan lebih cepat, kami menyarankan rekan-rekan untuk menghubungi tim customer support kami di nomor 0812 3818 9460. Saya ulangi sekali lagi, customer support kami di nomor 0812 3818 9460. Nah, jadi untuk rekan-rekan yang memiliki kendala terkait Smart Presence bisa menghubungi customer support kami ya. Nah, untuk nomor customer support kami itu juga akan dikirimkan melalui kolom chat box. Seperti itu. Nah, untuk arahan yang berikutnya, pada webinar kita ini kami menyediakan berbagai hadiah menarik. Nah, untuk webinar kita di hari ini kami menyediakan dua jenis hadiah. Untuk yang pertama akan ada hadiah utama berupa satu buah smartwatch yang akan kami berikan kepada peserta yang beruntung yang telah memberikan pertanyaan terbaik. Nah, pertanyaan ini nantinya akan dipilih oleh panitia. Nah, jadi untuk rekan-rekan jangan ini ya, jangan diem saja nih, jangan hanya menyimak materinya. Jadi nanti kalau misalkan ada rasa penasaran atau ini, silakan ditanyakan saja seperti itu. Nah, selain satu buat smartwatch, pada webinar ini kami juga menyediakan dengan total 10 voucher yang akan kami berikan kepada peserta yang beruntung, yang akan kami undi. Nah, untuk aplikasi pengundiannya sendiri, itu kami menggunakan aplikasi Wheel of Names. Nah, meskipun aplikasi Wheel of Name ini sendiri bukan aplikasi milik dari PT Bima Sakti Altera, tetapi hasil dan keputusan yang diambil atau yang muncul nanti dari Wheel of Names, itu hasilnya adalah mutlak. Ya, seperti itu ya, rekan-rekan. Nah, untuk arahan yang terakhir, ini ada terkait sertifikat dari webinar kita pada hari ini.
Nah, untuk sertifikat ini kami hanya memberikan kepada peserta yang sudah melakukan registrasi dan juga absensi pada webinar kita di hari ini. Nah, apabila nanti di pertengahan jalan itu ada peserta yang ikut webinar tapi belum melakukan registrasi maupun absensi, nah di sini saya ucapkan mohon maaf, kami tidak bisa memberikan sertifikatnya. Seperti itu. Nah, jadi untuk para peserta, untuk rekan-rekan semua, jangan lupa untuk melakukan registrasi dan juga absensi ya. Nah, untuk nanti acara absensinya itu kami akan memberikan berupa feedback form yang dapat diisi oleh rekan-rekan seperti itu. Nanti feedback form ini yang akan kami gunakan sebagai absensinya. Nah, baik demikian arahan yang dapat saya sampaikan terkait demi kelancaran dan kenyamanan kita pada webinar kita di hari ini. Nah, diharapkan kita semua dapat mengikuti arahan yang telah disampaikan ya. Nah, baik tanpa menunggu lebih lama lagi, kita akan masuk kepada materi yang pertama. Nah, materi yang pertama ini akan dibawakan oleh Ibu Ida Ayu Dwi Utami. Halo Ibu Dayu. Halo Jo, selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Gimana Bu, sudah siap ya Bu dengan materinya hari ini? Siap dong. Ya. Oke. Baik, rekan-rekan tanpa menunggu lebih lama lagi, kami persilakan Ibu Dayu untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat kami persilakan Ibu. Ya, baik, terima kasih. Baik, selamat pagi teman-teman Bima Sakti dan rekan-rekan yang sudah bisa hadir pada pagi hari ini. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Nama saya Ida Ayu Dwi Utami. Saya bisa dipanggil Dayu. Saya selaku Human Resource and General Affairs Manager di PT Bima Sakti Altera. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait meminimalisir risiko absen dengan menggunakan absensi wajah dan monitoring titik lokasi. Semoga informasi yang diberikan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke slide. Bisa dibantu? Ya, baik. Pertama-tama perlu diketahui absensi itu apa sih, gitu kan? Ya, absensi adalah suatu sistem atau alat yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk bisa membantu dalam memonitoring kehadiran karyawan, seperti proses kedatangan, kepulangan, tugas luar kota, ataupun tugas lapangan. Next. Nah, baik, kenapa absen itu penting? Ada 3 hal yang harus diperhatikan rekan-rekan semua. Yang pertama, absen sebagai bentuk pendataan kehadiran karyawan. Kenapa? Karena sudah menjadi kewajiban karyawan untuk hadir tepat waktu. Pada umumnya, kehadiran merupakan bagian dari peraturan perusahaan. Bahkan di beberapa perusahaan, kehadiran karyawan merupakan salah satu indikator yang diperhitungkan dalam penilaian kinerja. Nah, selanjutnya adalah absen itu penting sebagai salah satu indikator penilaian kinerja. Karena melalui absen bisa menunjukkan sikap disiplin dan tanggung jawab karyawan terhadap perusahaan. Nah, yang akan mempengaruhi performa karyawan tersebut juga bagaimana perhitungan benefit maupun gaji yang akan diterima oleh karyawan. Nah, yang ketiga adalah menghindari kecurangan. Hal lain yang menjadi tujuan penting dari absensi itu, presensi adalah menghindari terjadinya kecurangan dari karyawan. Tentunya tidak memberlakukan absensi atau presensi dapat memungkinkan terjadinya kecurangan terkait kehadiran. Karyawan merasa tidak masalah tidak hadir karena tidak diketahui oleh perusahaan. Bayangkan kalau tidak melakukan absen, tentunya karyawan akan datang seenak waktunya sendiri, tidak dapat diketahui apakah sedang bekerja, sehingga tidak dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja maupun performa karyawan tersebut. Boleh next? Ya, jenis absensi yang ideal itu seperti apa sih? Nah, masing-masing perusahaan pastinya memiliki kebutuhan yang berbeda untuk mengelola absensi karyawan. Akan tetapi idealnya metode absen itu harus memiliki yang pertama itu data yang harus akurat. Setiap perusahaan menginginkan sistem
yang dapat menyimpan dan menyajikan secara akurat, data secara akurat. Jangan sampai akurasinya rendah, karena nanti malah akan menyulitkan tim HRD. Data kehadiran yang tercatat setiap hari dapat diakses kapan saja tanpa ada perubahan. HRD maupun manajemen dapat memantau kehadiran karyawan kapan saja. Dengan data yang akurat, HRD akan lebih mudah memonitor kinerja karyawan sebagai bahan evaluasi kerja. Yang kedua, efisiensi waktu. Salah satu tujuan penggunaan absensi secara online tentunya dapat meningkatkan efisiensi kerja HRD. Baik HRD maupun karyawan tidak perlu repot lagi untuk menginput data kehadiran secara manual dan mengurus proses cuti atau izin yang berbelit. Nah, saat mencari data pun HRD tidak perlu harus hadir di kantor karena data dapat diakses secara online. Yang ketiga, keamanan yang terjamin. Nah, keamanan menjadi syarat utama bagi perusahaan saat mencari sebuah sistem, termasuk absensi karyawan online. Data yang ada di dalamnya sebaiknya hanya boleh diakses oleh admin atau pihak tertentu seperti HRD. Jadi kalau sistem keamanannya tidak terjamin, data karyawan dan perusahaan bisa menjadi bahan tindak kriminal. Boleh, next. Nah, apa yang terjadi apabila absen tidak dihitung dengan akurat? Ya, ini akan berpengaruh kepada yang pertama, ketimpangan perlakuan terhadap karyawan. Apabila terjadi kesalahan pencatatan dalam absen akan berpengaruh pada ketidaksesuaian perhitungan kompensasi yang diberikan kepada karyawan. Sehingga karyawan tidak mendapatkan kompensasi yang sesuai yang seharusnya diterima. Nah, yang kedua, kredibilitas perusahaan menurun. Nah, yang dimaksud kredibilitas di sini adalah bagaimana perlakuan perusahaan terhadap karyawan dalam pemberian kompensasi yang proporsional. Tentunya apabila terjadi ketidaksesuaian terhadap absensi akan berdampak pada pemberian kompensasi yang tidak sesuai dengan hak-hak karyawan. Kemudian yang ketiga adalah produktivitas karyawan menurun. Nah, apabila terjadi ketidaksesuaian data absen, tentunya akan berpengaruh pada menurunnya produktivitas karyawan. Tentunya ini harus kita hindari ya, karena akan mengganggu proses bisnis dan operasional dalam perusahaan. Nah, tiga hal tersebut di atas akan mempengaruhi apabila terdapat kesalahan dalam perhitungan absen. Boleh, next. Ya. Nah, seiring berkembangnya teknologi, sistem absen karyawan juga ikut berkembang dan sudah banyak perusahaan yang meninggalkan cara manual, terutama perusahaan yang memiliki karyawan ratusan bahkan ribuan. Berikut saya akan mencoba menjelaskan jenis-jenis absen yang sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Yang pertama, itu ada absen analog. Nah, absen ini dinamakan analog karena memang penanda waktu kehadirannya menggunakan jam analog. Sistem absensi ini disebut juga absensi ceklock karena absensi yang dimasukkan ke dalam slot mesin absen ini menggunakan bunyi ceklock. Jadi di kartu absen akan tercatat otomatis jam kerja analog di mana menunjukkan waktu karyawan dalam melakukan absen. Nah, akan tetapi cara ini kurang efektif karena di beberapa perusahaan akan mengeluarkan biaya lebih banyak untuk membeli kertas secara rutin dan juga karyawan perlu mengantri untuk absen. Nah, selain itu, karyawan bisa melakukan kecurangan dengan melakukan titip absen saat tidak hadir di kantor. Next. Ya, metode sistem kehadiran selanjutnya adalah dengan sistem PIN, di mana karyawan harus memasukkan password atau kata sandi ketika absen masuk dan pulang sebagai bukti kehadiran kerja di waktu tersebut. Untuk absen, sebelumnya karyawan didaftarkan ke HRD, sistem absen untuk membuat
password. Nah, dengan sistem ini, absensi tidak lagi boros kertas dan perusahaan bisa menghemat pengeluaran. Akan tetapi, kekurangannya adalah jenis absen ini masih rawan akan manipulasi karena karyawan dapat menitipkan absen dengan memberitahu passwordnya kepada rekan kerja yang lain. Boleh next. Ya. Selanjutnya, cara absen dengan magnetic card. Magnetic card ini hampir mirip seperti kita menggesekkan kartu debit atau kartu kredit kita di kasir. Jadi mesin absensi magnetic card itu terdapat slot untuk menggesekkan kartu di samping mesin. Nah, kartu ini tidak sembarangan karena ada akses khusus agar data absen karyawan dapat diinput di sistem. Karyawan harus selalu membawa kartu tersebut setiap kali masuk kerja, jadi tidak bisa tertinggal karena akan kerepotan dalam akses kehadiran di hari itu. Nah, akan tetapi mengingat pendataan kehadiran karyawan menggunakan seperti pada mesin absensi manual, mesin absensi digital ID pun rentan disalahgunakan dan dicurangi. Jadi masih rawan manipulasi. Karyawan masih tetap bisa menitipkan ID card-nya kepada rekan kerja lainnya untuk mendata kehadirannya. Selain itu, kapasitas yang dimiliki mesin absensi ini cenderung terbatas. Misalnya kapasitas user atau identitas karyawan hanya 250 karena keterbatasan produksi kartu dan biaya perawatan dan pembuatan kartunya cukup mahal. Next. Nah, selanjutnya yang paling populer adalah absensi dengan sistem fingerprint. Karena sidik jari setiap individu unik. Tidak ada orang lain di dunia yang memiliki garis jari sama persis. Bahkan dua individu kembar sekalipun. Keunikan sidik jari ini menjadi salah satu cara terbaik untuk mengidentifikasi seseorang. Cara ini dinilai akurat, karyawan tidak dapat titip absen lagi. Namun absensi dengan metode ini terdapat beberapa kelemahan. Yang pertama, mengharuskan tetap melakukan absen ke kantor. Yang kedua, diperlukan adanya pemeliharaan perangkat. Dikarenakan mesin sidik jari ini tidak dapat mendeteksi sidik jari ketika bagian scanner dalam kondisi kotor atau banyak sidik jari yang menempel sebelumnya. Nah, pelaporan juga masih belum bisa real time. Untuk pelaporan masih direkapitulasi secara manual walau data sudah berbentuk spreadsheet. Dirasa masih kurang efektif pada saat sidik jari basah, berkeringat, dan sehingga membutuhkan absen berulang-ulang. Yang terakhir, tidak mendukung untuk pekerjaan secara mobile atau berpindah-pindah. Ya. Next. Selanjutnya, jenis absensi online. Nah, seperti yang kita ketahui, berkembangnya dunia digital di industri 4.0 membuat sistem absensi turut berinovasi dengan menghadirkan aplikasi online yang bisa diakses oleh masing-masing karyawan melalui website maupun telepon seluler. Absensi jenis ini terbilang sangat efektif dan efisien karena dapat diaplikasikan untuk semua jenis industri. Boleh next. Kenapa absensi online adalah metode yang ideal? Yang pertama, aplikasi yang dapat memberikan laporan secara real time. Kita sebagai SA sangat terbantu dikarenakan data yang sudah terintegrasi sehingga HRD dapat bekerja lebih efektif dan efisien. Yang kedua, efisien tidak memerlukan investasi perangkat khusus karena cukup menggunakan smartphone atau telepon seluler dan telah terintegrasi dalam satu aplikasi.
Kemudian yang ketiga, dapat melakukan monitoring kehadiran karyawan, baik di kantor maupun di luar kantor dengan menggunakan fitur GPS. Jadi tentunya dengan GPS ini sangat membantu dalam mendeteksi kecurangan yang dilakukan karyawan. Karena aplikasi ini dapat mendeteksi kehadiran karyawan di satu tempat. Kemudian yang keempat itu sistem pengenalan wajah dan deteksi ekspresi untuk keakuratan absen. Sama seperti sebelumnya adalah untuk menghindari kecurangan. Yang terakhir adalah kustomisasi laporan sesuai kebutuhan perusahaan. Jadi kita bisa menambahkan fitur yang diinginkan, misalnya melakukan pengajuan cuti, reimbursement, fitur lain yang membantu kelancaran dalam operasional perusahaan. Next. Ya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung di kolom Q&A. Terima kasih untuk waktunya. Saya persilahkan selanjutnya ke moderator. Selamat pagi. Ya, baik. Selamat pagi, Bu Dayu. Terima kasih atas materinya. Nah, dari sini juga saya lihat sudah banyak sekali ya rekan-rekan yang menyampaikan pertanyaan. Nah, kita kumpulkan dulu nih pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan. Nah, jadi kita juga akan membuka sesi Q&A ya, rekan-rekan. Jadi supaya pertanyaan yang sudah terkumpul nanti bisa kita jawab nih satu persatu. Nah, baik, dari materi yang telah disampaikan oleh Ibu Dayu, rekan-rekan, nah kita tahu nih bagaimana pemanfaatan teknologi dalam absensi di sebuah perusahaan. Dan juga bagaimana teknologi absensi ini itu dapat membantu HR dalam pengelolaan absensi pegawai. Nah, untuk yang berikutnya, di sini kami akan memutarkan video referensi nih terkait materi yang telah disampaikan oleh Ibu Dayu tadi. Untuk panitia, videonya bisa diputarkan ya. Di era digitalisasi saat ini, waktu dan akurasi menjadi faktor penting untuk proses pengambilan keputusan di perusahaan. Tahukah Anda, kini perusahaan bisa melakukan pengelolaan waktu kehadiran dan penjadwalan kerja karyawan dengan mudah menggunakan aplikasi Smart Present? Smart Present adalah sistem absensi berbasis cloud generasi baru dari PT Bima Sakti Altera yang mampu mengotomatisasi pendataan kehadiran karyawan hingga penerbitan rekapan performa kehadiran karyawan yang cepat dan akurat. Berkembang pesat sejak 2015, Smart Present menjadi produk unggulan yang melayani berbagai sektor swasta dan pemerintahan di Indonesia. Kini Smart Present mampu melayani kebutuhan pengelolaan kehadiran pegawai di usaha kecil, menengah hingga besar. Smart Present hadir sebagai solusi untuk kompleksitas penjadwalan karyawan yang sederhana hingga bertingkat. Juga menjawab tantangan data terintegrasi untuk institusi dengan multi-office yang tersebar di berbagai daerah administratif. Lalu mengapa memilih Smart Present? Smart Present memiliki segudang unggulan seperti data aman dan transparan karena dilengkapi fitur anti-spoofing yang dapat mengurangi kecurangan dalam proses capture data. Paperless karena dengan Smart Present tidak perlu lagi melakukan absensi dan pengaturan manual. Sistem berbasis cloud untuk kecepatan data processing. Perusahaan tidak lagi membutuhkan investasi server fisik atau tim IT dedicated untuk menggunakan Smart Present. Semua otomatisasi dalam monitoring Smart Present akan menciptakan efisiensi waktu dan tenaga kerja, sehingga perusahaan bisa fokus untuk mencapai target yang lebih besar. Adapun fitur-fitur dari Smart Present antara lain, aplikasi mobile karyawan, pengajuan cuti, lembur, dan lainnya langsung dari HP pegawai yang terkoneksi dengan sistem pusat. Absensi langsung dari smartphone pegawai dengan sistem face recognition dan anti-spoofing untuk pengumpulan data dengan keakuratan tinggi. Semua kegiatan WFH, WFO, dan tugas lapangan dimonitoring dengan mudah melalui fitur GPS Restriction. Atur waktu kerja dan shifting karyawan lebih mudah dan tidak rumit.
monitoring dashboard dengan data real time hingga unduh, dan sesuaikan rekapan bulanan dengan KPI perusahaan. Monitoring dengan aplikasi berbasis multi-platform memudahkan akses stakeholder ke sistem dari berbagai jenis perangkat, dimanapun dan kapanpun. Smart Present telah dipercaya oleh ratusan perusahaan dan badan pemerintahan sebagai solusi untuk menciptakan efektivitas pengelolaan kehadiran karyawan dimanapun dan kapanpun, di bidang healthcare, pendidikan, pemerintahan, hingga swasta. Puluhan ribu karyawan di seluruh Indonesia sudah merasakan manfaat dari penggunaan Smart Present. Mari bergabung bersama ratusan perusahaan lainnya untuk merasakan digitalisasi pengelolaan kehadiran karyawan dengan lebih mudah, cepat, dan akurat bersama Smart Present. Ya, baik, rekan-rekan, barusan sudah disampaikan video yang dapat memberikan referensi maupun informasi juga ya untuk kita semua. Nah, untuk saat ini kita akan membuka sesi Q&A. Nah, walaupun tadi sudah banyak ya peserta yang telah memberikan pertanyaan nih melalui kolom chat box dan ada juga beberapa yang sudah raise hand seperti itu. Nah, mungkin di sini saya ingin menginformasikan bahwa sesi Q&A saat ini sudah dibuka seperti itu ya. Jadi untuk rekan-rekan yang sudah ingin bertanya itu dapat menyampaikan pertanyaannya melalui fitur chat box dulu gitu. Seperti itu ya. Nah, jadi nanti kita kumpulkan dulu untuk semua materinya seperti itu. Jadi nanti setelah materi yang kedua baru kita akan buka sesi Q&A dengan raise hand atau bisa open mic langsung bertanya kepada pembicara seperti itu. Nah, jadi untuk rekan-rekan yang ingin bertanya silakan melalui kolom chat box terlebih dahulu ya. Nah, untuk format pertanyaannya itu nanti akan dikirimkan oleh panitia melalui kolom chat box juga. Nah, baik, selanjutnya sembari kita menunggu pertanyaan yang masuk, nah kita akan masuk kepada materi yang kedua. Materi yang kedua ini itu akan disampaikan oleh Bapak Febrian Wahyu Pradana Eskom. Nah, halo Pak Febri. Halo, selamat pagi Pak. Iya, pagi. Gimana Pak? Sudah siap Pak dengan materinya Pak? Sudah, silakan Bapak. Siap. Oke, baik kalau gitu untuk rekan-rekan tanpa menunggu lebih lama lagi kita persilakan Pak Febri untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Terima kasih Pak Jordan. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Febrian. Saya salah satu karyawan di PT Virtus Facility Service. Saya di sini ingin sharing tentang penggunaan Smart Presence selama kita menggunakan Smart Presence selama kurang lebih 3 tahun. Mungkin boleh di-share untuk slide-nya. Baik, kita mulai saja. Yang pertama adalah meminimalisir resiko dalam absensi dengan menggunakan absensi wajah dan monitoring lokasi. Yang pertama, resiko dalam absensi yang sering terjadi di perusahaan. Ya, untuk saat ini kita menggunakan absensi online atau Smart Presence itu karena kita ingin meminimalisir risiko dalam absen di perusahaan. Apalagi perusahaan saya ini bergerak di bidang outsourcing yang jumlah pegawainya di atas 4.000 orang. Oke. Lalu yang kedua adalah bagaimana meminimalisir risiko dalam absensi karyawan. Oke. Caranya adalah yang pertama kita menggunakan absensi online. Karena yang sebelumnya kita itu menggunakan absensi manual atau menggunakan kertas yang dikumpulkan ke kantor pusat atau di scan atau menggunakan fingerprint yang kita collect datanya setiap hari atau setiap bulan. Itu sangat merepotkan. Oke, yang ketiga, apa saja manfaat jika perusahaan menggunakan absensi wajah dan deteksi wilayah? Kalau berdasarkan pengalaman yang ada di saya atau di perusahaan saya, kita menggunakan absensi wajah itu adalah untuk meminimalisir terjadinya kecurangan. Karena absensi wajah ini menggunakan face recognition yang pasti itu adalah identik dan kita bisa mengatur sampai dengan 100% identik wajahnya. Dan deteksi wilayah kenapa? Karena karyawan saya itu 4.000 orang tersebar di seluruh Indonesia dan di beberapa wilayah. Jadi untuk deteksi wilayah itu sangat diperlukan sekali. Oke. Yang keempat, penyampaian dari PT Virtus Facility Service untuk membagikan pengalaman menggunakan Smart Presence untuk meminimalisir risiko dalam absensi karyawan. Oke,
Kita next ya, untuk di slide yang berikutnya. Yang pertama adalah pentingnya presensi bagi perusahaan. Sistem presensi adalah sebuah sistem yang digunakan untuk melakukan manajemen dan monitoring kehadiran karyawan pada sebuah perusahaan. Namun, bagi beberapa perusahaan, presensi menjadi hal yang sangat penting dan menentukan, karena presensi menjadi salah satu penilaian kerja yang pada akhirnya akan berkaitan dengan perhitungan gaji bulanan yang akan diterima oleh masing-masing pegawai. Kebetulan, perusahaan saya ini adalah perusahaan outsourcing. Sebelumnya juga saya bergerak di bidang outsourcing di perusahaan yang sebelumnya. Pentingnya presensi bagi perusahaan outsourcing itu adalah vital. Kenapa? Karena semua karyawan itu penggajiannya berdasarkan kehadiran mereka. Ada istilah di kantor kita itu adalah no work, no pay. Jadi yang tidak bekerja, kita tidak bayar. Apalagi di dalam dunia outsourcing ini, ada yang namanya overtime. Jadi di mana pegawai tersebut bisa dalam satu hari itu melakukan 2 kali jadwal. Jadi dalam 2 kali jadwal itu bisa langsung terhitung secara real time oleh Smart Presence atau oleh sistem Smart Presence ini. Yang sebelumnya kita menggunakan sistem manual, itu sangat cukup merepotkan. Dan penilaian kerja itu dinilai dari kehadiran dan ketepatan waktu untuk di perusahaan outsourcing seperti saya. Baik, next. Resiko dalam absensi yang sering terjadi di perusahaan. Resiko dapat terjadi pada 2 hal apabila presensi dilakukan secara konvensional pada proses presensi dan rekap presensi. Resiko pada proses presensi. Yang pertama, rawan kecurangan dan manipulasi data kehadiran. Sebelumnya kita menggunakan kertas. Kertas itu tidak ada validasinya. Siapa yang mengisi, siapa yang bertanggung jawab, itu bisa dimanipulasi. Juga menggunakan fingerprint pun data masih bisa dimanipulasi karena tidak ada pengawasan. Karena banyaknya area kita dan banyaknya karyawan sehingga untuk fingerprint sekalipun masih bisa dimanipulasi. Oke, yang kedua, ketidakefektifan waktu. Misalnya pegawai harus bolak-balik ke kantor seperti yang tadi saya informasikan kalau kertas yang sudah diisi absen itu harus dibawa ke kantor pusat atau di-scan. Itu sangat memakan waktu. Oke, ada juga lupa melakukan presensi. Sedangkan di dalam sistem ini, lupa presensi itu masih bisa dilakukan selama dapat persetujuan. Yang ketiga, sulitnya memantau presensi pegawai secara real time. Nah, ini salah satu kendala utama kita adalah kita butuh data real time. Kenapa? Karena keseluruhan penggajian ataupun penilaian karyawan dinilai dari kehadiran mereka. Sehingga kita membutuhkan data yang real time. Seperti itu. Lalu ada resiko pada rekap presensi. Yang pertama, rawan kesalahan pencatatan dan perhitungan kehadiran. Nah, ini salah satu kendala atau masukan kepada divisi IT dari divisi HR kita, itu adalah rawan kesalahan pencatatan dan perhitungan kehadiran. Kesalahan itu bisa terjadi pada saat perhitungan di area ataupun pada saat data masuk ke bagian HRD. Oke. Lalu yang kedua adalah proses rekap yang membutuhkan waktu yang lama karena harus dilakukan dengan teliti. Nah, ini juga. Jadi pengalaman yang sebelumnya di divisi HR kita atau di payroll kita, pada saat masa payroll, itu hampir keseluruhan payroll kita itu overtime, bahkan ada yang sampai pagi, hanya untuk menghitung saja secara manual. Tapi dengan proses yang sekarang sudah berjalan selama 3 atau 4 tahun lebih ini kita menggunakan Smart Presence, semua data dapat direkap real time dan nanti pada saat payroll itu tinggal ditarik saja datanya. Oke. Yang ketiga adalah kesulitan dalam melakukan pencarian data. Nah, ini juga karena kita jumlah karyawannya banyak, kalau kita menggunakan manual itu sangat sulit sekali. Bahkan kita tidak tahu namanya bisa sama. Bahkan yang namanya Andi atau Febri aja bisa ada 10 atau 15 orang. Nah, itu bagaimana? Nah, dengan adanya presensi muka, kita juga bisa melihat muka karyawan tersebut seperti apa. Oke. Yang keempat adalah rekap dan perhitungan data yang semakin susah apabila pegawai yang dimiliki perusahaan semakin banyak. Nah, ini salah satunya juga karena karyawan kita terus bertumbuh dan bertumbuh, maka ke depannya kita tidak hanya 4.000, bahkan kita punya target sampai dengan 10.000. Di perusahaan saya yang sebelumnya, saya pernah sampai dengan 80.000 karyawan. Bayangkan 80.000 karyawan dengan proses manual. Seperti itu. Oke, next. Bagaimana meminimalisir resiko dalam absensi karyawan? Oke, untuk meminimalisir kecurangan dan manipulasi waktu, presensi,
dapat diatasi dengan penggunaan teknologi yang dapat melakukan sistem presensi. Teknologi yang sering dijumpai antara lain alat sistem biometrik atau sidik jari, fingerprint, yang seperti tadi sudah Ibu Dayu atau saya sampaikan. Ada juga yang kedua, alat pemindai barcode atau RFID, lalu ada aplikasi presensi online seperti Smart Presence. Penggunaan teknologi tersebut telah dipercaya dapat melakukan sistem presensi pegawai secara akurat dan terpercaya. Oke, next. Namun beberapa kekurangan alat sistem biometrik sidik jari atau fingerprint dan scan RFID itu masih banyak terjadi karena barcode ataupun sistem fingerprint itu memerlukan device. Device tersebut juga memerlukan maintenance. Jadi mesin scanning itu membutuhkan perawatan rutin supaya mesin selalu berjalan maksimal. Dulu sebelum saya menggunakan Smart Presence, saya punya kurang lebih ada sekitar 200 mesin finger. Nah, itu harus di maintenance terus. Belum lagi kalau kita harus beli baru. Mengeluarkan biaya yang besar untuk pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan mesin absensi. Jadi, nanti ke depannya, kalau misalkan kita masih menggunakan fingerprint, dengan area kita yang banyak, ini berdasarkan pengalaman pribadi saya, itu kita butuh puluhan IT hanya untuk mengurus mesin finger saja, atau membeli mesin finger jika rusak. Gitu. Karena kita memang kondisi di areanya adalah karyawan kita tersebar di seluruh Indonesia dan tidak ada pengawasan sama sekali. Oke. Lalu tidak bersifat fleksibel karena posisi alat diletakkan permanen di suatu lokasi tidak bisa berpindah tempat. Nah, ini juga kita berdasarkan pengalaman yang di perusahaan saya adalah kita punya area kurang lebih sekitar 10 hektar. Ada yang 5 hektar. Bayangkan kalau misalkan itu mesin finger hanya ditaruh di satu titik. Berarti orang tersebut untuk absen dan menuju ke lokasi kerja itu memerlukan waktu. Kalau dengan Smart Presence, yang saya sudah jalani, pengalaman saya itu cukup menggunakan handphone karyawan masing-masing. Jadi itu sangat menghemat waktu. Oke. Kebanyakan proses rekapitulasi data absen karyawan masih dilakukan secara konvensional dan tidak real time. Nah, ya memang karena kalau kita menggunakan finger itu tetap kita harus mengkolek data secara manual dari keseluruhan mesin fingerprint. Saat kondisi pandemi COVID-19, penggunaan sistem fingerprint cenderung dihindari agar tidak terjadi kontak fisik secara bergantian pada mesin. Ya, ini benar sekali. Untungnya pada saat pandemi kita sudah bermigrasi kepada sistem Smart Presence. Bayangkan kalau misalkan kita belum berpindah ke Smart Presence, kita harus menggunakan mesin finger yang notabene itu kita pasang di area klien, dan klien kita ada beberapa yang tidak mengizinkan adanya fingerprint. Seperti itu. Next. Apa saja manfaat jika perusahaan menggunakan absensi wajah dan deteksi wilayah? Baik, ini saya sharing manfaat yang sudah saya jalankan atau yang sudah saya alami. Yang pertama adalah fleksibel. Pegawai dapat melakukan presensi dimanapun, khususnya untuk pegawai yang pekerjaannya banyak di luar kantor. Nah, ini cocok sekali untuk perusahaan outsourcing seperti perusahaan saya. Kedua adalah mengurangi kecurangan presensi. Tidak bisa lagi titip absen karena ada fitur pengenalan wajah. Nah, ini juga karena absen itu di kita adalah fatal, jadi untuk penggajian dan juga untuk pelayanan karyawan, banyak kecurangan-kecurangan terjadi sebelum adanya sistem Smart Presence. Yang ketiga adalah mengurangi kecurangan dalam hal lokasi presensi. Nah, ini juga ada beberapa area kita yang berdekatan dengan rumah tinggal ataupun mes. Kadang kita juga menyediakan mes untuk tempat tinggal karyawan kita. Nah, terkadang karyawan tersebut absen dari mes. Ya, bisa absen dari mes karena jaraknya yang cukup dekat. Tapi dengan adanya lokasi presensi yang bisa kita atur, nah dari situ kita bisa memperkecil radius untuk titik absen. Jadi tidak ada kecurangan lagi dan dia tidak bisa absen di sembarang tempat. Oke. Lalu yang keempat adalah manajemen perusahaan dapat menentukan lokasi presensi pegawai. Nah, kita juga bisa menentukan lokasinya. Jadi orang tersebut tidak bisa absen di luar titik yang sudah kita tentukan. Mencegah kerumunan antrian saat presensi. Nah, kalau menggunakan finger, perusahaan outsourcing itu kan masuknya seperti pegawai pabrik ya, yang sekali masuk itu berbarengan semua. Dulu itu antriannya aja memakan waktu, ya ada yang 150 orang dalam satu shift di kita, itu bisa memakan waktu setengah jam lebih hanya untuk absen. Sedangkan itu sangat merugikan waktu kita. Oke. Lalu yang keenam adalah mempermudah pengawasan, pemantauan, disiplinan karyawan khususnya yang bekerja WFH. Nah,
Kalau di kita ini pengawasan dan pemantauan itu sangat penting, dan rata-rata leader kita atau supervisor kita eh, mempunyai dashboard untuk mengawasi kehadiran dan keterlambatan pegawai. Jadi karena real time, jadi smart presence ini sangat membantu untuk pengawasan khususnya karyawan-karyawan yang ada di luar area. Yang ketujuh adalah presensi dapat dilakukan lebih real time, efektif, dan efisien. Udah pasti kalau data real time itu akan lebih efektif dan efisien dari sisi atau dari penarikan data maupun dari cara penggunaannya juga. Baik, next. Deskripsi face recognition. Nah, ini di gambar ini ada yang namanya biometric face recognition. Jadi sebelumnya kita akan ambil sampel wajah dulu. Setelah kita ambil sampel wajah, kurang lebih 10 atau mungkin 5 sampel wajah, baru akan dilakukan compare antara sampel wajah dengan pegawai yang absen pada saat itu. Face recognition adalah sebuah teknologi yang mampu mengidentifikasi dan mengkonfirmasi identitas seorang menggunakan wajah pengguna. Nah, memang pada awal implementasi kita agak kesulitan karena kita perlu mengumpulkan sampel wajah dari keseluruhan pegawai. Tapi setelah sampel masuk ke dalam database kita, itu sangat memudahkan kita. Sekalipun orang tersebut menggunakan kacamata bisa kita atur. Mau itu dia menggunakan kacamata atau tidak menggunakan kacamata. Dan ini salah satu sistem di Smart Presence yang saya rasa sangat membantu banget untuk menghindari kecurangan. Jadi kalau misalkan menggunakan video, menggunakan foto, itu nanti ada menu di mana dia harus menggerakkan mata, dia harus menengok. Jadi untuk cheating atau kecurangannya sangat bisa diminimalisir. Oke, next. Oke, deskripsi monitoring lokasi. Nah, ini ada di gambar, ada geolocation adalah fitur dalam aplikasi mobile yang memungkinkan Anda mengidentifikasi lokasi fisik dari sebuah perangkat seluler dengan mengidentifikasi data seluler, GPS, atau RFID dari perangkat tersebut. Salah satu tipe geolokasi adalah geofencing. Geofencing adalah sebuah pagar virtual yang mengelilingi area geografis dengan menggunakan latitude, longitude, dan radius dari lokasi. Yang tadi seperti saya sudah bilang, kita bisa mengatur lokasi karyawan kita untuk absen, bahkan kita bisa membesarkan radius atau mengecilkan radius absensi. Dan ini sudah saya coba menggunakan aplikasi-aplikasi untuk memanipulasi GPS, itu tidak bisa. Seperti ada efek GPS atau yang lain-lain, nah, itu nanti ada tulisan kalau misalkan ini tidak bisa dilakukan karena handphone tersebut menggunakan aplikasi fake seperti itu. Jadi untuk titik lokasi atau untuk monitoring lokasi itu sangat sudah cukup secure menurut saya seperti itu. Oke, next. Oke, di sini penggunaan Smart Presence ya untuk meminimalisir risiko dalam absensi karyawan oleh PT Virtus Facility Service. Latar belakang, sebelum menggunakan Smart Presence, PT Virtus mengelola presensi pegawai on-site secara manual dengan menuliskan tanda tangan. Setelah itu presensi yang telah terkumpul di-scan dan diserahkan kepada HR yang ada di head office. Oke. Setelah itu PT Virtus juga pernah menggunakan sistem presensi fingerprint. Yang tadi seperti saya sudah informasikan, kalau fingerprint kita saat ini sudah kita masukkan ke gudang semua, sudah tidak kita gunakan lagi. Kesulitannya adalah dalam melakukan rekap presensi membutuhkan waktu yang lama, sehingga perhitungan payroll pun menjadi lama. Perusahaan membutuhkan sistem yang dapat bekerja secara otomatis. Dengan latar belakang ini, maka kita coba cari sistem mana yang efisien, real time, mudah, dan dari sisi biaya itu sesuai dengan budget yang kita keluarkan. Oke, setelah penggunaan Smart Presence, manajemen dapat menentukan area presensi pegawai on-site. Nah, manajemen atau saya, khususnya tim IT, yang menentukan area presensi pegawai on-site. Jadi, pegawai kita yang jumlahnya 4.000 itu bisa kita tentukan titik lokasinya sesuai dengan yang kita mau. Jadi, kita bisa tahu mereka datangnya jam berapa, kehadirannya di mana, sesuai atau tidak ke lokasi yang sudah kita tentukan. Yang kedua adalah data presensi menjadi akurat dan real time, sehingga mempermudah kerja manajemen. Oke, jadi keakuratan data dan real time data untuk sebuah perusahaan outsourcing seperti saya sangatlah penting. Kenapa? Karena penggajian karyawan dan penilaian karyawan itu dinilai dari kehadiran mereka dan ketepatan waktu mereka bekerja.
Apalagi ada beberapa karyawan yang overtime. Dan perhitungan overtime itu harus dilakukan secara secara real time. Baik, dari saya cukup sekian. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih juga Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sudah mau mendengarkan sharing dari saya. Terima kasih, selamat pagi. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Febri atas materinya yang telah disampaikan. Nah, di sini rekan-rekan dari materi yang telah disampaikan oleh Pak Febri, itu kita tahu bagaimana pemanfaatan dan juga bagaimana penggunaan dari Smart Presence di lapangan secara real ya. Nah, baik. Terima kasih Pak Febri atas materinya. Nah, yang berikutnya, jadi setelah kita mendapatkan materi nih dari kedua pembicara kita, nah agar webinar ini dapat menjadi lebih menarik, nah di sini kita akan mengundi dulu 5 voucher yang pertama. Oke, baik. Untuk panitia bisa disiapkan untuk Wheel of Names-nya. Ya, baik. Langsung saja kita spin untuk voucher yang pertama. Go. Jadi di sini kita akan diundi ya, rekan-rekan, untuk pemenang voucher yang pertama. Ya, di sini selamat kepada Trimuningsih yang telah memenangkan voucher yang pertama. Oke, kita lanjut untuk voucher yang kedua. Langsung saja kita go. Oke. Iya, selamat kepada Rizka Listiani yang telah memenangkan voucher yang kedua. Masih ada 3 lagi. Langsung saja, ayo, langsung kita go untuk voucher yang ketiga. Nah, jadi di sini seluruh nama peserta sudah dimasukkan ya rekan-rekan. Jadi tidak ada yang dimanipulasi di sini. Nah, untuk yang ketiga selamat kepada Utomo telah memenangkan voucher yang ketiga. Kita langsung saja lanjut kita go untuk pengundian voucher yang keempat. Oke, selamat kepada Wahid Yogi Prayitno yang telah memenangkan voucher kita yang keempat. Oke, untuk yang terakhir, yang kelima di sesi yang pertama, langsung saja kita go. Oke, selamat kepada Anwar Nugraha yang telah memenangkan voucher yang kelima. Baik, rekan-rekan, di sini saya ucapkan selamat kepada 5 pemenang yang voucher tadi. Nah, tenang saja, untuk yang lain masih ada 5 voucher terakhir yang akan kita undi di sesi berikutnya, seperti itu. Nah, saya infokan juga untuk pemenang voucher, itu nanti vouchernya akan dikirimkan ke nomor yang telah rekan-rekan registrasikan ya. Nah, baik, ini mungkin yang sudah paling ditunggu-tunggu nih sama para peserta, sama rekan-rekan yang telah mengikuti webinar kita di hari ini. Nah, baik, di sini kita akan memasuki sesi Q&A. Nah, untuk sesi Q&A yang pertama itu kita mulai dari yang raise hand dulu, karena dari tadi sudah saya lihat sembari materi berlangsung banyak yang raise hand nih. Ayo, untuk para peserta, untuk rekan-rekan yang ingin bertanya langsung kepada narasumber, bisa langsung raise hand ya dari sekarang. Jadi kita bisa, jadi rekan-rekan bisa diskusi langsung nih dengan narasumber kita. Ayo, mari kita persilahkan. Ya, untuk yang saat ini kita coba dari raise hand dulu. Nanti kalau misalnya tidak ada yang raise hand, baru kita coba baca dari yang kolom chat ya. Oke, nah di sini kalau nggak ada, belum ada, kita coba dari Google Space, kita coba dari kolom chat ya, Bapak Ibu. Nah, dari di sini itu pertanyaan yang pertama, itu ada dari Mikael Tanu dari PT United Media. Nah, itu pertanyaannya ada banyak nih. Yang pertama, bagaimana strategi yang dilakukan oleh Smart Presence dalam memperkenalkan solusi IT-nya di pasar IT khususnya di bidang absensi dibandingkan solusi kompetitif. Yang kedua, fitur security. Apakah apa yang hanya dipunya, bahasanya agak rancu sedikit ya. Fitur security apa yang dimiliki oleh Smart Presence yang tidak dimiliki oleh brand lain, seperti itu. Karena sekarang kan keamanan data itu nomor 1 ya. Oke, baik.
Untuk yang pertanyaan ketiga, jika user ingin mencoba trial, apakah bisa? Kalau bisa bagaimana prosedurnya? Untuk pertanyaan yang keempat, apakah Smart Presence mendukung pertukaran SIP melalui sistem secara mandiri oleh masing-masing karyawan? Nah, baik, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Mikael Tanu atas pertanyaannya. Nah, untuk ini, jawabannya, ini akan dijawab langsung oleh tim teknis kita, yaitu dari Bapak Diki. Oke, halo Bapak Diki, mungkin bisa dibantu Pak untuk menjawab. Oke, selamat pagi. Nah, saya coba lihat dulu pertanyaannya. Oke, jadi yang pertama adalah bagaimana strategi yang dilakukan oleh Smart Presence dalam hal memperkenalkan solusinya dalam pasar IT, khususnya di bidang absensi, dibanding solusi kompetitifnya. Oke, jadi kalau untuk memperkenalkan solusi di sini, kami biasanya melakukan seperti salah satunya ada webinar, dan kita juga memperkenalkan juga ke perusahaan-perusahaan lain mengenai pentingnya untuk absensi online. Oke, jadi untuk solusi di awal untuk Smart Presence kira seperti itu untuk kita memberikan pengetahuan lah untuk pentingnya untuk absensi dan keamanan data. Yang kedua, fitur security apa yang hanya dipunya oleh Smart Presence yang tidak dipunya oleh brand lain, karena kan keamanan data nomor satu, sehingga user yakin memilih untuk menggunakan aplikasi Smart Presence. Untuk keamanan kita sepertinya semua juga pakai sih. Jadi untuk keamanan kita juga melakukan enkripsi untuk di database-nya, dan untuk di proses pengiriman data ke server juga ada enkripsinya juga. Kemudian kita juga punya ISO 27001. Jadi untuk keamanan data kita sepertinya sudah cukup bagus ya, sudah cukup bisa dipercaya. Oke. Untuk yang ketiga, jika user ingin mencoba trial, apakah bisa? Kalau bisa, bagaimana prosedurnya? Apakah customer dapat mengakses semua fiturnya, atau ada beberapa fitur yang tidak dapat diakses? Oke, untuk trial sendiri kita memiliki free trial selama 14 hari. Jadi biasanya Bapak Ibu bisa mendaftar di smartpresence.id, nanti di sana ada tombol login. Di sana nanti ada dari login itu Bapak Ibu bisa melakukan pendaftaran, nanti akan dihubungi oleh tim sales-nya juga. Dan selama masa trial juga nanti saya akan pandu dan dibantu juga oleh tim sales-nya. Oke, untuk semua fitur kita buka semua fiturnya. Jadi ketika selama 14 hari itu kita sebisa mungkin untuk memberikan yang terbaik lah, pengalaman yang terbaik. Jadi setelah trial itu selanjutnya itu bisa langsung pakai. Jadi bisa langsung digunakan absen, tidak perlu nyeting apa-apa lagi. Apakah Smart Presence mendukung pertukaran SIP melalui sistem secara mandiri oleh masing-masing karyawan? Jawaban singkatnya ya. Jadi kita di aplikasi employee, kita kan ada 3 aplikasi, yang untuk admin 1, untuk absensi, dan untuk pegawai, yang kita sebut namanya aplikasi employee. Di sana pegawai bisa melakukan tukar SIP sama teman-temannya, jadi mereka bisa janjian dulu, kemudian tukar dalam sistem aplikasi employee. Oke, kira-kira seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Diki atas jawabannya. Nah, semoga pertanyaan dari Pak Mikael Tanu dapat terjawab ya Pak ya. Nah, untuk yang berikutnya di sini kita akan coba untuk melalui fitur raise hand. Nah, di sini sudah ada beberapa nih yang sudah melakukan raise hand. Nah, di sini saya lihat yang pertama itu ada Neneng atas nama Ibu Neneng Rita News. Oke. Halo Ibu, silakan Bu untuk di unmute dan disampaikan pertanyaannya.
Halo, Halo halo, Ibu. halo, Ya, selamat pagi ya. pagi. Terima kasih Pak. Saya ingin bertanya pada Ibu Ida, bagaimana tingkat keamanannya untuk ini ya produk ini gitu, dan tingkat keakuratannya ini berapa persen sih gitu Pak. Terus yang kedua, eh, biaya operasional itu gimana gitu, dan apa yang perlu dipersiapkan untuk bisa mengoperasi mengoperasikannya ini dengan baik gitu Pak. Itu saja Pak pertanyaannya dari saya, terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Bu Neneng atas pertanyaannya. Nah, di sini kita langsung berikan kepada Ibu Ida atau kita panggilnya, sapanya dengan Ibu Dayu gitu. Untuk Ibu Dayu, dipersilakan Ibu untuk menanggapi pertanyaan dari Ibu Neneng. Terima kasih untuk pertanyaannya. Dikarenakan pertanyaan Bu Neneng lebih teknis, untuk itu saya teruskan, bisa dibantu dengan teman saya Diki terkait pertanyaannya. Yang pertama mengenai keamanan data ya. Oke, terima kasih. Jadi untuk pertanyaannya mungkin saya rekap sedikit dulu ya. Jadi dari tingkat keamanannya, kemungkinan, kemudian keakuratannya, lalu biaya operasionalnya ya. Oke. Jadi untuk tingkat keamanan, seperti yang saya jelaskan tadi, kita sudah ada enkripsi data di server, sama di ketika pengiriman data juga ada enkripsinya. Kemudian untuk keakuratan datanya sendiri, secara teknis keakuratannya sebenarnya ada settingnya sih di bagian dashboard. Jadi kita bisa buat seakurat mungkin, atau mungkin bisa selus mungkin lah. Kemudian untuk operasionalnya sendiri, kalau dari harga, jadi kita ada 2 paket ya, mungkin lebih detailnya dijelaskan di slide sales-nya. Jadi kita ada harga 7.000 untuk yang per bulannya, dan 6.000 untuk yang setahunnya. Jadi 6.000 dikali 12 untuk setahun. Untuk 6.000 per pegawai per bulan. Oke, serta apa yang harus disiapkan. Oke. Jadi untuk absensinya sendiri yang disiapkan tentunya dari HP pegawainya supaya bisa diinstalkan aplikasi absensi, data capture. Kemudian untuk dari sisi admin, web admin bisa diakses lewat HP maupun lewat komputer. Jadi sebenarnya lebih enak kalau bisa dicek lewat komputer atau laptop. Jadi mungkin disediakan laptop sih. Dari saya mungkin cukup sekian. Ya, baik. Terima kasih Pak Diki atas jawabannya. Semoga bisa menjawab juga pertanyaan dari Ibu Neneng tadi ya. Nah, untuk yang berikutnya rekan-rekan, di sini kita akan memilih dari kolom chat box. Nah, di sini saya sudah dikirimkan oleh panitia. Nah, di sini ada pertanyaan dari Raditya Arianto dari Ciputra World Surabaya. Nah, pertanyaannya ada beberapa lagi nih. Nah, yang pertama itu apakah Smart Presence dapat diinstal di HP? Nah, dan jika bisa, itu apakah HP yang apakah aplikasi yang terinstall di HP menghabiskan konsumsi baterai? Nah, lalu pertanyaan yang ketiga, berapa konsumsi internet yang dibutuhkan ketika mengakses aplikasi Smart Presence dari HP? Nah, pertanyaan yang keempat, itu format yang ditampilkan ketika administrator menarik data absensi karyawan itu berupa apa ya? Dan apakah datanya itu dapat diolah untuk bahan audit terkait kehadiran karyawan? Nah, di sini saya persilakan lagi kepada Bapak Diki untuk memberikan jawabannya. Baik, silakan Pak Diki.
Oke, terima kasih. Jadi, coba saya lihat pertanyaannya. Apakah Smart Present dapat diinstal di HP dan jika bisa, oke. Jadi kalau Smart Presence ya bisa diinstal di HP. Absensinya sendiri memang dilakukan di HP sih. Kemudian untuk konsumsi baterai sebenarnya sangat kecil ya. Jadi Smart Presence itu data capture maupun employee dia akan berjalan ketika aplikasinya memang sudah dihidupkan. Jadi kalau aplikasinya dimatikan, dia nggak akan berjalan sih. Jadi harusnya tidak akan mengkonsumsi banyak baterai. Yang pertama. Lalu berapa konsumsi internet yang dibutuhkan ketika mengakses aplikasi Smart Present dari HP? Konsumsinya mungkin relatif ya, tapi bisa dibilang relatif kecil lah, karena konsumsi internetnya itu yang dibutuhkan adalah ketika mengirimkan foto ketika akan absen, atau mengirimkan foto ketika ingin melakukan pengajuan izin tidak masuk. Kira-kira seperti itu. Jadi mungkin di dua itu aja yang bakal agak besar tergantung dari ukuran file yang dikirim. Kemudian format yang ditampilkan ketika administrator menarik data absensi karyawan berupa apa ya? Oke, jadi untuk Smart Present sendiri kita menampilkan sebenarnya ada banyak jenis laporan sih, tapi semuanya bisa ditarik dalam bentuk Excel. Jadi bisa disesuaikan lah setelah di download itu. Dan apakah datanya dapat diolah dijadikan bahan audit terkait kehadiran karyawannya? Menurut saya bisa sekali sih. Jadi laporannya kita memiliki laporan yang sifatnya harian maupun yang rekapitulasi. Dan jika masih kurang, kita sebenarnya ada custom report yang nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perusahaan. Oke, kira-kira seperti itu. Ya baik, terima kasih Pak Diki atas jawabannya. Semoga dapat menjawab juga rasa penasaran dari yang sudah bertanya. Nah, untuk yang berikutnya di sini kita akan mengarahkan kepada teman-teman yang menggunakan resen. Nah, di sini saya lihat ada dari Bapak Aditya, bagian umum nih mungkin. Nah, oke. Halo Bapak Aditya, ya, bisa di-unmute? Halo Bapak, selamat pagi. Halo Bapak Aditya, selamat pagi. Halo. Ibu Ida sama Mas Eden banyak sekali menawarkan fitur-fitur apa membuat simple, membuat karyawan menjadi lebih enak ya daripada sejujurnya saya juga di kantor itu menggunakan fingerprint. Nah, karena fingerprint juga kadang saya datangnya mepet dan harus menunggu ngantri beberapa orang, kemudian akhirnya saya terhitung lama. Kemudian saya juga kadang sidik jari itu kan lama ya, jadi nggak juga membutuhkan waktu yang lama. Nah, saya mau menanya, kira-kira Smart Present ini membuat kita sebagai karyawan itu kinerjanya turun gak ya? Terus menurut Ibu Ida sama Mas Febrian itu kalau sebagai atasan gimana menyikapinya? Karena kan banyak sekali kemudahan yang ditawarkan. Mungkin itu aja sih Mas Jordan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Maaf tadi saya panggilnya Bapak ya, ternyata Ibu Aditya. Iya. Baik, mungkin untuk tanggapannya yang pertama kita berikan kepada Ibu Dayu ya. Ibu Dayu, kami persilakan Ibu untuk menanggapi, lalu setelah itu akan ditanggapi juga oleh Bapak Febri ya. Halo, Ibu Dayu, kami persilakan Ibu untuk menanggapi pertanyaan dari Bu Aditya. Baik, terima kasih Jordan.
Untuk pertanyaannya, yang pertama karena fingerprint lama dan membuat terlambat. Nah, kira-kira SP apakah membuat performa karyawan menurun? Baik, jadi kan dikarenakan beberapa keuntungan yang didapat dari absensi online, itu salah satunya adalah memungkinkan karyawan dapat melakukan absen dari mana saja, dari titik lokasi yang telah ditentukan. Nah, tentunya ini di awal sudah dilakukan verifikasi yang mana karyawan ini dapat mengabsen dari mana, titik lokasinya sudah ditentukan. Jadi seharusnya apabila kaitannya terhadap performa karyawan, menurut saya itu kita akan berikan keleluasaan atau tanggung jawab terhadap karyawan yang mana mereka itu sebetulnya sudah paham di jam berapa harus ada di mana, sehingga tentunya tidak akan mengganggu performa dari karyawan tersebut. Jadi malah sangat membantu, lebih efektif, efisien, yang mana mereka harusnya tidak perlu datang ke kantor dan harus ada di lapangan, sehingga tidak lagi perlu mengantri untuk ke kantor hanya untuk absen. Seperti itu. Jadi menurut saya lebih fleksibel begitu. Mungkin itu, Jordan. Ya, terima kasih Ibu Dayu atas jawabannya. Ya. Nah, mungkin Pak Febri bisa menyampaikan jawabannya juga, Pak, supaya Bu Aditya dapat mendapatkan insight lebih dari pengalaman menggunakan Smart Presence seperti itu, Pak. Baik. Saya coba jawab ya pertanyaan dari Ibu Aditya yang fingerprint kenapa lama dan fingerprint lama dan membuat terlambat. Nah, kira-kira dengan Smart Presence apakah membuat performa karyawan menurun? Seperti itu ya pertanyaannya ya. Baik, saya coba jawab. Sebelumnya kita menggunakan fingerprint. Nah, fingerprint ini kendalanya kalau dari sisi karyawannya sendiri adalah lama. Lamanya itu dalam arti mesin tersebut jika sudah penggunaan lebih dari 2 tahun, itu biasanya performanya itu menurun. Jadi pada saat finger itu tidak langsung terbaca. Sedangkan antrian ke belakang itu kalau kita ini kan datangnya shift ya. Shift, misalkan shift pagi, betul datang semua tuh pagi sebanyak 50, 100, bahkan ada yang 200 orang. Nah, itu bayangkan saja kalau misalkan kita masih menggunakan fingerprint, otomatis dari sisi waktu aja sudah makan waktu. Nah, dengan adanya Smart Presence, justru kalau di pengalaman saya ya, di Smart Presence ini yang kita gunakan, itu justru karyawan berlomba-lomba untuk datang cepat. Berlomba-lomba untuk menjadi karyawan terbaik. Karena dashboard Smart Presence itu dipasang di kantor kita besar sekali. Menggunakan layar yang hampir 50 inci lebih. Jadi, itu bisa dilihat oleh semua orang, siapa karyawan terbaik, siapa yang datang tepat waktu, dan siapa yang terlambat. Justru itu malah meningkatkan kinerja mereka dalam bekerja. Karena kalau orang tepat waktu jadi karyawan terbaik, otomatis promosi juga menunggu. Seperti itu. Itu berdasarkan pengalaman dari perusahaan saya, Ibu ya. Terima kasih, Bapak Jordan. Ya, siap. Terima kasih juga Pak Febri atas jawabannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Aditya ya. Nah, untuk yang berikutnya, di sini dari kolom chat box, di sini saya lagi baca-baca. Ini ada pertanyaan yang menanyakan masalah apakah Smart Presence itu dapat berjalan juga di platform iOS atau di iPhone, seperti itu ya. Nah, untuk Bapak Diki bisa langsung diberikan jawabannya. Oke, untuk data capture, aplikasi employee dan aplikasi dashboard bisa di-download di Play Store dan di iOS juga, jadi bisa diinstal di iOS dan di Android. Untuk Android sendiri minimal versi yang 5.5, sementara yang iOS 7 pada Iya, baik. Apakah sudah selesai dijawab Pak Diki atau ada lagi?
Oh iya, Pak Diki, ini ada tambahan lagi nih pertanyaan. Nah, di sini apa manfaat fitur deteksi ekspresi dari Smart Presence? Nah, ini mungkin bisa langsung sekalian dijawab ya, Pak Diki, terkait ekspresi dari Smart Presence. Oke. Untuk deteksi ekspresi sendiri itu kita gunakan untuk mengurangi tingkat kecurangan kalau pegawai itu misalnya absen menggunakan foto. Jadi dia titip absen, dia pakai fotonya untuk diabsenkan karena ini kan presensi wajah. Gitu. Jadi dengan adanya deteksi ekspresi diharapkan kecurangannya itu bisa berkurang ya karena kalau foto kan tidak mungkin dia bisa disuruh ekspresi gitu. Oke, kira-kira seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Diki atas jawabannya. Nah, mungkin di sini kita juga mau minta tanggapannya nih dari Pak Febri. Gimana Pak perihal ekspresi ini yang menggunakan fitur deteksi ekspresi dari Smart Presence ini Pak? Mungkin Pak Febri bisa jelaskan bagaimana penggunaannya di lapangan Pak. Mungkin bisa dibantu untuk menanggapi Pak Febri. Oke. Ini terkait dari deteksi ini ya, enkripsi ya. Seperti itu ya. Jadi kalau yang saya lihat itu keamanan kalau misalkan kebetulan pegawai tersebut menggunakan foto atau video ya, seperti itu ya. Oke, baik. Nah, ini pengalaman awal di tahun-tahun pertama kita untuk pertama kali implementasi Smart Presence. Jadi ada beberapa karyawan yang menggunakan foto, namanya anak-anak milenial ya, kebanyakan mereka tidak kehabisan akal juga, Bapak Ibu. Jadi mereka coba menggunakan foto, mereka coba menggunakan video, tapi dengan adanya enkripsi ini, keamanan ini, ya foto dan video tuh tidak berguna karena akan minta untuk mengedipkan mata, untuk menggerakkan mata. Nah, itu kan foto dan video tidak bisa. Jadi untuk pertama kali mungkin mereka coba-coba bisa untuk pertama kali ya. Tapi begitu kita aktifkan sistem tersebut, nah itu sudah tidak bisa lagi dipakai. Karena memang itu cukup straight ya, kalau foto, video tidak bisa. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Febri. Nah, ini untuk yang berikutnya kita mau coba dari yang raise hand ya. Jadi di sini ada Rizky. Nah, halo Rizky, mungkin bisa di unmute ya supaya bisa disampaikan pertanyaannya secara langsung nih ke narasumber maupun tim teknis dari kami. Halo, Halo, selamat pagi. pagi. Ya, pagi. Ya, bisa terdengar suara saya? Terdengar dengan jelas. Mungkin bisa langsung disampaikan ya pertanyaannya. Iya, ini yang ingin saya tanyakan ya, bagaimana dengan sistem absensi PES ID ini, apakah bisa melacak posisi kita bila berada juga kita di luar ya, sudah absen keluar atau pulang ya. Apakah sistem absensi PES ini juga diikuti dengan fitur GPS ya, dapat diintegrasikan dengan smartphone kita jika kita bisa mengirim foto ya ketika diambil di mana saja, dan juga bagaimana bila pencahayaannya kurang. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, baik. Mungkin untuk pertanyaan yang ini bisa kita berikan kepada Bapak Diki ya. Untuk Bapak Diki, disilakan Bapak untuk menanggapi. Oke, jadi untuk langsung saja saya jawab ya. Jadi untuk data capture sendiri ketika melakukan absensi, data yang dikirimkan adalah data waktu absen masuk, data fotonya, dan data lokasinya juga. Jadi nanti di web adminnya atau mungkin di laporannya bisa kelihatan nih pegawainya absennya di lokasi mana sih. Kemudian kalau mau ngecek fotonya bisa dilihat di bagian dashboardnya juga. Lalu untuk lokasi, itu teknologi GPS restriction, jadi kita juga sudah ada GPS restriction, jadi misalnya pegawai itu hanya boleh absen di kantor aja atau hanya di lokasi-lokasi tertentu saja, itu bisa dimasukkan settingnya ke dalam sistem sehingga pegawai atau karyawan bisa absen di lokasi yang sudah ditentukan. Kemudian kalau untuk pencahayaan yang kurang, ya memang memang bisa jadi sebuah masalah, tapi untuk di data capture sendiri
kita bisa menyimpan lebih dari satu sampel wajah. Jadi ketika kita punya sampel wajah yang pencahayaannya bagus, kemudian kita tambahkan lagi untuk yang pencahayaannya kurang, atau yang backlight, atau yang pakai kacamata juga. Nanti setelah sampel itu ditambahkan semua, pegawai lebih gampang lah untuk absensi ketika memang berada di tempat yang pencahayaannya kurang bagus. Kira-kira seperti itu. Oh, jadi kalau Bu sudah absensi keluar itu tidak terdetekkan posisi kita di mana berada ya? Ya, betul-betul. Jadi untuk absensinya kita hanya merekam ketika absensi. Jadi ketika absen masuk atau absen keluar. Gitu. Iya, maksudnya untuk privasi atau apa tidak terlacak kemana saja gitu ya? Ya, betul. Oke. Untuk keamanan, oke. Terima kasih Pak atas masukannya. Ya, baik. Terima kasih Bapak Diki atas pertanyaannya. Nah, untuk yang berikutnya itu kami sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari kolom chat box ya. Nah, ini ada pertanyaan untuk dari atas nama Novianto dan Anwar Nugraha dari Kawashima. Nah, pertanyaan yang pertama itu adalah untuk perangkat apakah sistemnya sewa? Dan untuk yang pertanyaan berikutnya, Smart Presence ini kan berbasis cloud ya. Jika di tengah jalan kita berhenti berlangganan, apakah data-data kita bisa hilang atau bisa ditarik kembali? Nah, kalau untuk ini kami persilakan kepada Bapak Diki ya untuk memberikan tanggapan atau jawabannya. Untuk Pak Diki kami persilakan Pak. Oke, jadi pertanyaan dari Novianto, untuk perangkatnya apakah sistem sewa? Oke, jadi untuk sistemnya sendiri, kita menggunakan sistem sewa, jadi sewanya itu bukan perangkatnya, jadi lebih ke aplikasinya. Jadi seperti yang tertera di web, untuk per bulannya biayanya Rp7.000 per bulan per pegawai. Kemudian yang pertanyaan kedua, Smart Presence ini kan berbasis cloud. Jika di tengah jalan kita berhenti berlangganan, apakah data-data kita bisa hilang atau bisa kita tarik kembali? Oke, untuk data-datanya setelah selesai berlangganan nanti Bapak bisa ambil juga. Jadi tapi nanti mungkin dalam bentuk Excel ya, dalam bentuk laporan. Kemudian database-nya setelah berapa bulan barulah kita bisa kita backup kemudian dihapus. Kalau dari David mungkin mau menambahkan. Halo Pak, jadi saya mau nambahkan aja yang untuk pertanyaan nomor 2 yang dimana soal data ya Pak ya, gimana saat nanti sudah berlangganan apakah datanya bisa di backup atau bagaimana gitu. Nah sebenarnya kita ada aturan seperti ini sih Pak, jika kita berlangganan di berapa bulan ke depan nanti itu kita backup. Cuma nanti di aturan pemerintah yang tentang data retention itu, di mana kita hanya membackup dan menyimpan itu selama 5 tahun paling lama. Nah, setelah lewat 5 tahun itu data kita hancurkan sih, Pak. Nah, ini mengacu pada undang-undang tentang perlindungan data. Seperti itu. Jadi kesimpulannya kalau mau di backup, memang bisa di backup sebelum nanti 5 tahun lah maksimal dari masa tidak berlangganannya. Nah, selama belum 5 tahun itu hanya kita backup dan kita pindahkan ke penyimpanan cadangan. Jadi kalau Bapak ingin minta datanya sebelum 5 tahun itu bisa kami berikan. Seperti itu sih, Pak. Terjawab, Pak? Iya, baik. Terima kasih Bapak Dikin dan juga Bapak David untuk tanggapannya. Nah, untuk yang berikutnya di sini kita persilakan untuk yang raise hand ya secara kita sekarang gantian nih. Di sini ada dari 17 Alam Dharma Saputra. Mungkin kami persilakan Bapak untuk memberikan pertanyaannya. Om Swastiastu, sebelumnya perkenalkan nama saya Alam Dharma Saputra Wijaya. Nah, di sini saya akan bertanya kepada narasumber siapapun, jenis perusahaan apa sih yang memang perlu menggunakan absen atau menggunakan
smart presensi. Terus yang kedua, nah tadi kan ada fitur GPS-nya ya. Nah, apakah dengan fitur GPS ini kemungkinan besar efektifnya ketahuan jika ada yang hanya numpang absen karena pada dasarnya karyawan ini ya bukannya gimana ya, saya bukannya menekan yang pagi, siapa tahu dia sudah absen, asal dia absen dia bisa pulang gitu. Itu sudah di GPS itu sudah terlihat nih. Terima kasih. Itu aja. Ya, baik. Terima kasih kepada Alan Dharma Saputra Wijaya telah memberikan pertanyaannya. Nah, mungkin di sini coba saya simpulkan ya dari pertanyaannya, yaitu jenis perusahaan apa yang perlu menggunakan Smart Presence, dan untuk fitur itu apakah sudah dites, apakah jika ada kecurangan atau ada trik-trik itu bagaimana penanggulangannya, seperti itu ya. Nah, baik, mungkin untuk ini kami bisa berikan kepada Pak Febri untuk menanggapi, Pak. Ya, jadi bagaimana sih pengalaman Bapak di PT Virtus sendiri? Kan pasti karena banyak karyawan, banyak juga nih biasanya ide-ide atau akal-akal curangnya nih, Pak. Gitu. Mungkin silakan, Pak. Baik. Saya coba jawab ya. Jadi gini, kalau di perusahaan kita itu kan memang dari kompetensi itu sangat penting, bukan hanya untuk penilaian, tapi juga untuk penggajian atau payroll. Nah, kebanyakan karyawan kita itu adalah anak-anak milenial yang bahkan mungkin cheating-nya atau kemampuannya dalam hal teknologi atau sosial media atau handphone mungkin itu lebih canggih daripada IT sekalipun, bahkan ya. Jadi banyak akal-akalannya. Kayak misalkan contohnya yang seperti diinfokan, mereka coba menggunakan foto karena mereka pikir foto dengan sampel kan pasti sama ya. Tapi ternyata kemiripan wajah bisa kita atur sampai dengan 99%. Bahkan tadi ada fitur juga yang untuk gimana kalau misalkan dia secara kecerdasan tiruan sistem ini membaca kalau foto tersebut itu bukan wajahnya. Jadi meminta untuk orang tersebut atau foto tersebut untuk bergerak atau mengedipkan mata. Nah, itu tidak bisa dilakukan oleh foto. Oleh video juga seperti dia menggunakan video untuk seolah-olah dia absen, itu juga tidak bisa. Karena sudah banyak yang dicoba seperti itu. Lalu ada lagi mereka mencoba untuk mengakali dengan titik lokasi, mereka coba mengakalinya dengan fake GPS atau GPS palsu. Nah, itu pun langsung kedetek oleh sistem. Secara otomatis absensi online atau sistemnya si absen ini tidak digunakan. Begitu terdetek adanya jailbreak atau mungkin apa tuh istilahnya tuh kalau di handphone itu di hack atau di apa handphonenya untuk mereka bisa mengatur titik lokasi GPS. Bahkan untuk developer option pun harus dimatikan. Jadi sehingga tidak bisa ada kecurangan dari titik lokasi. Nah, kalau untuk sampel atau absen muka itu biasanya kita mengakalinya dengan memperbanyak sampel wajah sehingga setiap hari yang kalau saya lihat ya algoritmanya Smart Presence ini membaca kalau misalkan ada perbedaan antara wajah yang satu dengan wajah yang lain. Jadi benar-benar kalau yang saya lihat kalau kita naikkan sampai dengan 90% itu kemiripan itu susah untuk diakalinya. Bahkan pernah ada coba juga yang kembar untuk absen itu tetap jatuhnya tidak terbaca. Bahkan itu kembar ya. Karena kita naikkan sampai dengan 95% pada saat itu tidak terbaca. Tetap yang terbaca adalah kembarannya atau saudaranya. Gitu. Itu pengalaman saya pribadi. Terima kasih Bapak Ibu, mungkin bisa menjawab pertanyaannya tadi. Ya, terima kasih Pak Febri atas jawaban atau tanggapan yang telah disampaikan. Nah, untuk rekan-rekan di sini sayang sekali karena waktunya juga terbatas ya. Jadi untuk sesi Q&A di sini saya cukupkan. Nah, namun untuk rekan-rekan yang masih ada rasa penasaran, yang masih belum terjawab pertanyaannya, itu dapat memberikan pertanyaan ke nomor customer support kami. Nah, nomor customer support kami itu ada di nomor sebentar ya Bapak Ibu, coba saya inikan dulu. Untuk nomor customer support itu sudah dikirimkan oleh panitia kami di kolom chat box ya, untuk nomor customer supportnya. Begitu, jadi nanti untuk rekan-rekan yang ingin bertanya bisa menghubungi customer support kami.
Baik, untuk yang berikutnya, nah di sini kita akan lanjut ke next session gitu, ke sesi berikutnya. Nah, tapi sebelumnya di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber dan juga rekan-rekan yang telah bertanya. Semoga dari pertanyaan yang sudah disampaikan dan dijawabkan itu dapat mewakili pertanyaan rekan-rekan yang lain juga ya. Nah, baik, untuk yang berikutnya di sini kami akan mengadakan sesi pengundian voucher yang kedua. Nah, jadi di sini kita akan mencoba untuk Wheel of Names 5 voucher terakhir ya. Nah, di sini kita langsung mulai saja dari voucher yang ke-6. Baik, di sini kita spin. Stop. Oke, di sini untuk pemenang voucher yang ke-6, selamat kepada Lutfi ya, telah memenangkan voucher yang ke-6. Nah, di sini kita akan lanjut saja untuk voucher yang ke-7. Oke, stop. Iya, di sini kami ucapkan selamat kepada Mikael Tanu yang telah memenangkan voucher yang ke-7. Nah, kalau nggak salah ini tadi juga sempat nanya ya. Oke, next kita yang voucher yang ke-8. Stop. Ya, selamat kepada Muhammad Fadilah yang telah memenangkan voucher kita yang ke-8. Oke, kita lanjut ke yang voucher ke-9. Oke, stop. Oke, selamat kepada Iwan Ridwan yang telah memenangkan voucher yang ke-9. Oke, untuk yang terakhir Bapak Ibu, voucher yang ke-10 langsung saja kita go. Oke, selamat kepada Rizky Pratomo yang telah memenangkan voucher yang ke-10. Nah, selamat kami ucapkan kepada rekan-rekan yang telah memenangkan voucher yang ke-10. Nah, di sini saya informasikan terkait voucher ini kita akan memberikan voucher e-money ya. Nah, untuk nomornya itu kan sudah rekan-rekan registrasikan waktu teman-teman melakukan registrasi pada saat pendaftaran webinarnya. Nah, nanti kita akan kirimkan vouchernya ke nomor itu ya. Nah, baik untuk yang berikutnya, nah di sini ada yang bertanya nih, thanks untuk OVO bisa ya Kak. Nah, untuk medianya atau media e-money-nya itu kan sudah tersedia waktu registrasi ya rekan-rekan. Nah, jadi di situ rekan-rekan bisa memilih mau menggunakan pulsa, OVO, GoPay atau yang lainnya. Nah, di situ, jadi panitia akan mengirimkan vouchernya kepada pemenang langsung sesuai dengan yang sudah diregistrasikan ya. Ya, baik, untuk yang berikutnya di sini kita akan mengumumkan nih. Nah, di sini adalah pengumuman door prize. Nah, door prize-nya sendiri saya ingatkan adalah 1 buah smartwatch ya rekan-rekan. Nah, di sini kami ucapkan selamat kepada Bapak Raditya Arianto yang telah memenangkan voucher maksud saya 1 buah door prize, yaitu 1 buah smartwatch. Nah, selamat saya ucapkan kepada pemenang door prize. Nah, untuk hadiahnya di sini nanti akan dihubungi oleh panitia kami ya, Bapak, untuk pengiriman hadiah door prize-nya. Nah, baik rekan-rekan, di sini kita sudah sampai pada akhir sesi dari webinar kita pada hari ini. Nah, di sini mungkin sebelum kita akhiri di sini kita bisa kirimkan ulang ya untuk link absensinya atau link feedback form-nya seperti itu. Nah, mungkin untuk panitia bisa di-share untuk link feedback form-nya. Nah, jadi untuk rekan-rekan saya ingatkan jangan lupa untuk melakukan pengisian feedback form. Nah, karena untuk absensinya sendiri itu kita menggunakan pengisian feedback form ya rekan-rekan. Nah, jadi untuk linknya itu sudah dikirimkan oleh panitia kami dan untuk proses pengisian feedback form itu kita tunggu sampai sore hari nanti ya rekan-rekan.
Nah, baik, sebelum kita mengakhiri webinar kita pada hari ini, di sini saya mau mengajak rekan-rekan narasumber, peserta, dan seluruh panitia yang bertugas untuk kita bisa open cam ya. Kita mau adakan sesi foto bersama seperti itu. Mungkin untuk panitia bisa disiapkan ya. Nah, ayo rekan-rekan semuanya kita open cam, jadi kita bisa saling tahu nih wajah-wajahnya nih. Jadi kita bisa foto bersama ya. Oke, ayo rekan-rekan semua bisa di open cam sebentar ya. Kita mau adakan untuk foto bersamanya. Oke, kalau sudah semua, di sini saya lihat juga sudah lumayan banyak ya yang sudah open cam. Nah, di sini untuk panitia bisa dibantu ya untuk foto kita foto bersama. Baik, rekan-rekan kita siapkan senyum terbaik kita foto sama-sama ya. Saya hitung mulai dari 3, 2, 1. Oke, baik. Sekali lagi ya rekan-rekan kita coba foto lagi sekali. Mungkin ada yang belum siap tadi dengan senyum-senyumnya ya. Oke, kita coba satu kali lagi rekan-rekan. Ayo kita siapkan senyum terbaik kita. Kita mulai dari 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan atas partisipasinya. Terima kasih juga sudah open cam ya, jadi kita bisa foto bersama di sini. Nah, jadi di sini kita sudah ada pada akhir dari kegiatan atau akhir sesi dari webinar kita di hari ini. Nah, untuk rekan-rekan yang tadi mungkin ada yang mencatat tapi ada kesibukan lain jadi catatannya ketinggalan gitu mungkin, atau mungkin ingin mereview kembali nih materi-materi yang telah disampaikan oleh narasumber-narasumber kita. Nah, rekan-rekan di sini bisa searching di YouTube. Itu kita juga punya channel YouTube ya rekan-rekan. Jadi nanti rekan-rekan bisa searching di kolom pencarian itu Bima Sakti Altera. Nah, di situ kita sudah mengupload webinar-webinar yang pernah kita lakukan juga. Nah, jadi untuk rekan-rekan yang ingin mereview ulang materinya bisa stay tune ya di YouTube kita. Nah, di sini kami juga ingin sampaikan jangan lupa untuk mengisi feedback form ya rekan-rekan, karena itu juga kita gunakan sebagai media absensinya. Nah, baik, mungkin akhir kata di sini saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dayu dan juga Bapak Febri yang telah menjadi narasumber kita pada webinar kita di hari ini. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh rekan-rekan peserta yang telah hadir dan mengikuti webinar ini dari awal sampai akhir. Nah, jadi rekan-rekan di sini saya Jordan Renaldoki, tim komersial dari PT Bima Sakti Altera, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan mungkin ada yang dilakukan tadi. Saya mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Selamat pagi.